وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. Tidak boleh chattingan, tidak boleh HP-an, dan hanya boleh ngomong kamu supaya segera tobat. Lalu tobat kepada siapa? Apakah Anda tahu kalau mereka itu sudah bertobat kepada Allah? Apakah harus bertobat kepada jenengan? Apakah harus bertobat kepada amir jenengan? Kemudian masjid dipasang CCTV dan jamaah dilarang berkomunikasi dengan saya. Semua HP saya diblokir, kemudian dikeluarkan dari grup-grup dari Islam Jamaah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi alafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Ma'asyiral muslimin hafizakumullahu ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Selama 2 hari ini saya tak tampak di dalam video saya karena sengaja saya mengupload pada para orang-orang mantan jokam. Yang pertama kemarin yang saya upload 2 hari terakhir ini adalah Bapak Bunyani, Ayub Bunyani. Beliau adalah mantan wakil imam daerah di sebuah daerah Karanganyar, yaitu tepatnya Karanganyar Barat. Beliau mutra dari Bapak Haji Amin Syamhudi. Beliau termasuk cikal bakal jokam di Karanganyar, bahkan di Solo Raya, yang menemani Bapak Haji KHN dalam pengembangan jamaah saat dulu. Alhamdulillah beliau sudah menyatakan hijrah dan keluar dari pemahaman takfiri. Kemudian yang kedua, baru kemarin saya juga menayangkan seseorang yang mana seseorang tersebut termasuk sesepuh Klaten, yang termasuk juga beliau juga diberikan amanat untuk mewakili sebagai salah satu anggota MUI kecamatan di Kecamatan Bayat, insyaallah. Nah, beliau juga alhamdulillah akhirnya juga sadar dan kemudian mengikuti jalan-jalannya, semoga istiqomah dalam jalan salafus salih. Kemudian yang ketiga adalah teman kita yang masih muda, yaitu teman kita Rudi Erlios dari Boyolali, yang telah menyatakan padahal putranya tiga-tiganya masih jokam dengan kental jokamnya, tapi dia alhamdulillah nggak apa-apa, dia tetap merawatnya. Itulah perbedaan. Kalau kita yang hijrah itu kita masih ada etiket yang baik, tapi kalau mereka memperlakukan kepada kita itu kebanyakan sudah dianggap musuh. Tapi kalau giliran kita yang sebagai orang tua, dan saya harapkan para muhajir juga seperti itu. Jadi ketika dia hijrah kemudian anaknya belum, ya tetap kita rambut, tetap kita perlakukan dengan baik. Masyaallah muslimin hafizakumullahu ta'ala. Yang terakhir ini saya ingin menampilkan sosok yang keempat. Ini adalah Haji Adi Kurdi yang kemarin sempat juga kita wawancarai di tembok besarnya. Nah, sekarang kita lihat atau kita dengarkan ucapan beliau tentang pengalaman beliau sampai menyatakan keluar atau faham takfirnya sudah luntur. Mari kita simak videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Haji Adi Kurdi, umur 53 tahun, alamat Jalan Jamburaya nomor 35 RT 3 RB 5 Kelurahan Jajar, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta.
Kota Surakarta. Saya masuk Islam Jamaah sejak tahun 1984. Kemudian saya dikeluarkan pada bulan September tahun 2019. Jadi sekitar 35 tahun. Yang kedua, dakwaan yang pernah saya jalankan di Islam Jamaah. 1. Saya sebagai ketua Muda-Mudi daerah. 2. Sebagai ketua Mubalek daerah. 3. Sebagai penerobos daerah. 4. Sebagai wakil imam daerah sekaligus ketua DPD Kabupaten. Kemudian saya dikeluarkan dari Islam Jamaah dikarenakan saya masih berkomunikasi atau masih berhubungan dengan Ustadz Khalil Bustami. Karena menurut pengurus Islam Jamaah saya tidak taat sebab sudah ada ijtihad dilarang berkomunikasi, tapi saya masih berkomunikasi. Saya menganggap bahwa ijtihad tersebut adalah maksiat, maka saya tetap berkomunikasi atau berhubungan berteman dengan Ustadz Khalil Bustami. Akhirnya saya dikeluarkan dari Islam Jamaah. Adapun pada saat penyampaian pengumuman saya dikeluarkan dari Islam Jamaah itu pada hari malam Rebu. Pada saat itu saya tidak ada di rumah. Saya bersama dengan Pak Fauzi dan Pak Wahidi silaturahim di rumah Bapak Haji Kasmudi, Wakil 4 Islam Jamaah di Gresik. Yang ada di rumah istri dan anak saya. Kemudian dipanggil di masjid dan dijelaskan bahwa karena Pak Kurdi sudah tidak taat dengan keimaman, maka dilarang untuk mengikuti Pak Kurdi dan semua keluarganya, dilarang untuk mengikuti semua kegiatan dalam jamaah. Yang kedua, rumah Pak Adi Kurdi dipagar tembok, dan itu karena rumah saya berbatasan dengan masjid. Akhirnya rumah saya dipagar tembok sepanjang 30 meter, setinggi kurang lebih 4 meter. Pada saat pembangunan, saya minta agar disisakan sedikit untuk akses kami menuju masjid. Namun tidak boleh oleh Pak tukangnya dan Pak mandornya, katanya itu merupakan ijtihad dari Bapak Imam, sehingga saya tetap ditutup. Nah, kemudian masjid dipasang CCTV dan jamaah dilarang berkomunikasi dengan saya. Semua HP saya diblokir, kemudian dikeluarkan dari grup-grup dari Islam Jamaah. Demikian kesaksian saya, mudah-mudahan yang sedikit ini Allah memberikan pertolongan dan memberikan yang terbaik untuk semuanya kepada para pengurus Islam Jamaah dan anggotanya. Mudah-mudahan Allah paling hidayah taufik, bisa ibadah dengan benar, bisa ibadah dengan murni dan sesuai syariat Islam yang sebenarnya. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ma'asyiral muslimin hafidhakumullahu ta'ala. Begitulah cerita-cerita beliau-beliau ini berempat dari kemarin lusa dan kemarin ke sekarang ini. Alhamdulillah banyak memberikan kemantapan kepada kawan-kawan hijrah. Semoga orang-orang yang kawan-kawan hijrah semakin mantap dalam berhijrah, semakin yakin dalam berhijrah, semakin kuat dalam hijrahnya. Lalu yang ada di dalam juga semakin berpikir kritis. Ma'asyiral muslimin hafidhakumullahu ta'ala. Mengapa toh cerita-cerita itu kok hampir sama ya? Cerita-cerita kawan-kawan yang sudah hijrah itu hampir sama, perlakuan-perlakuan para jogam kepada kita itu hampir sama. Sudah tidak bisa dipungkiri lagi dan bahkan sudah menjadi sebuah sunnah mereka, artinya bahwa siapa saja yang keluar dari aliran jogam ini harus diboikot. Tidak boleh bicara, tidak boleh diajak bicara, tidak boleh gini, tidak boleh gini, tidak boleh gini, tidak boleh WA-an, tidak boleh satu grup dan lain sebagainya. Itu ternyata sudah dituangkan dalam sebuah nasihat yang ini menjadi semua kawan-kawan hijrah, sehingga jenengan nggak usah bingung, nggak usah kaget kok saya sendiri. Bukan, ini dituangkan, dicetuskan kepada semua kawan-kawan hijrah atau kawan-kawan yang
telah keluar dari barisan Jokam. Simak penuturan para penerobos pusat ini saat beliau nasihat, saat beliau menyampaikan amanat dari Bapak Imam tentang masalah perlakuan jamaah terhadap terhadap para mantan. Mari kita simak. Kepada jamaah, ini ada yang tersirat, yaitu imam. Mestinya tulisannya nasihat kepada imam berjamaah, tapi imamnya nggak ditulis. Ini sebagai mempona huruf. Diberitahukan kepada para jamaah daerah-daerah tersebut di atas dalam rangka penjagaan jamaah, rambutan jamaah, ila yaumil jamaah, supaya tetap Quran, hadis jamaah secara 5 bab, dalam kurung mengaji, mengamal, membela jamaah taat karena Allah, budi luhur luring budi karena Allah. Maka seterimanya surat ini, para jamaah daerah-daerah tersebut di atas tidak boleh berbicara dengan saudara Yayan, dalam kurung alamat daerah. Tidak boleh berbincang-bincang, ngomong-ngomong, minta pelajaran, minta mangkulan, diberi mangkulan. Tidak boleh ngimami sholat, garis miring, tidak boleh imami. Tidak boleh bergaul, tidak boleh membantu, tidak boleh memfasilitasi, tidak boleh menghormati, tidak boleh memberi tempat tinggal, garis miring bermalam, tidak boleh memberi uang, tidak boleh memberi pinjaman uang. Para jamaah tidak boleh nyopo, garis miring menegur, tidak boleh Facebookan, tidak boleh WA-an, tidak boleh chattingan, tidak boleh HP-an, dan hanya boleh ngomong kamu supaya segera tobat. Kalau ketemu ngomong cuma itu aja, kamu supaya segera tobat. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah taala, jelaslah sudah dalam nasihat-nasihat itu tidak ada istisna, tidak ada pengecualian, tidak ada ini kecuali ini, tidak, semua diperlakukan sama, tidak boleh berkomunikasi, tidak boleh dan lain sebagainya, tidak berhubungan, sehingga akar rumput yang dibawa akar rumput, sehingga tidak heran ketika orang tua mengusir anaknya, ketika suami istri kemudian diceraikan, karena memaknai ini secara mujmal, secara global, karena memang perintah ini tidak ada istisna, tidak ada pengecualian. Pokoknya ngunukui, ora oleh diajak komunikasi, ora oleh diajak ngene. Hanya satu yang diperbolehkan, ketika berkomunikasi hanya ucapan satu tok, kamu harus tobat. Kamu harus taubat. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah taala. Lalu tobat kepada siapa? Apakah Anda tahu kalau mereka itu sudah bertobat kepada Allah? Apakah harus bertobat kepada jenengan? Apakah harus bertobat kepada amir jenengan? Bukankah setiap hari kita berdoa astagfirullah? Nah, bukankah itu rangkaian daripada tobat? Bukankah kita sudah melaksanakan ibadah-ibadah sunnah sebagai pelebur berdosa kita? Dan itu tidak perlu dilaporkan pada Anda. Makanya, ma'asyiral muslimin, hafizakumullahu ta'ala, salam akal sehat, salam akal waras. Bagi kawan-kawanku yang hijrah kemudian diperlakukan seperti yang ada di beberapa ucapan-ucapan kawan-kawan itu sudah biasa karena memang perintahnya seperti itu. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر